kuli kontrak lah ya, pekerja kontrak orang-orang Indonesia yang dibawa ke Suriname. Ternyata itu ada 565 orang. Badrun Surawitana, Badrun Mangun Sarkoro atau Dodi Kramawitana gitu. Dia itu menurut keluarganya itu pergi ke Suriname karena putus cinta. Dia kan diambil di jalan gitu loh. Iya. Diambil di jalan, kita dibawa, didata, kemudian dibawa ke Suriname. Yang punya tai lalat di mana gitu? Gitu. Ada yang punya kutil udah disebutin sama Belanda itu. Ini apa manuk pun, manuk. Ya manuk. Terus saya mantan goblok. Ini mantan goblok. Dibayar dengan murah. Iya. Fotonya ada, asal alamatnya lengkap, ciri fisiknya lengkap. Ternyata wow gitu loh. Dirman lagi pada medang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat ketemu maning karo nyong jenenge Kang Badrun nang acarane Topok Jablongane channel Tela TV sing apa bae anak-anak bae sing ora anak dadi anak umum jadi orang umum. Pada kesempatan ini kami dari tim Latela mendapat suatu kehormatan yang luar biasa bisa bertemu dengan beliau, bisa dibilang apa ya, pengamat sejarah atau apa ya, khususnya di Purbalingga sendiri. Beliau adalah Bang Igo Saputra. Iya, siap. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Oh, malah kalian nanya nih. Iya. Beberapa hari yang lalu kami sempat berselancar di websitenya Bang Igo. Oke. Dan ternyata wow gitu loh. Wow banget. Tapi mata kami tertuju pada satu dari beberapa artikel ya. Kami tertuju kepada artikel yang membahas tentang imigran di Suriname yang asal daerah dari Purbalingga itu sendiri. Gini Bang Igo, kami penasaran kok bisa-bisanya Bang Igo itu membuat artikel tentang imigran. Ya. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi sebenarnya itu sebuah ketidaksengajaan. Jadi waktu itu saya sedang riset mengenai tentang perang yang ada di Lombok pada saat agresi militer. Nah, kemudian saya waktu itu berselancar ke Nasional Arsipnya Belanda. Nasional Arsipnya Belanda. Terus ketika saya masukin kata kunci Lombok, ternyata itu juga menuju kepada sebuah sumber artikel di Nasional Arsipnya Belanda yang itu menyebutkan bahwa ada kontraktor bidders, pekerja kontrak, kuli kontrak lah ya, pekerja kontrak orang-orang Indonesia yang dibawa ke Suriname. Terus kemudian saya masukin kata kunci lagi di situ, Purbalingga, gitu. Pakai jangan lama. Ketika pakai Purbalingga nggak ketemu. Terus pakai aja Purbalingga ternyata, kok banyak gitu. Ternyata itu ada 565 orang. 565 orang. Ya, orang yang tercatat dari Afdeling Purbalingga. Gewes itu wilayah ya. Gewesnya Banyumas, Afdeling Purbalingga yang dalam kurun waktu tahun 1890 sampai 1930 itu dibawa oleh Belanda menjadi pekerja kontrak di Suriname. Dan ternyata banyak gitu loh. 565. Kemudian saya coba menggali satu persatu siapakah mereka. Kemudian saya ungkap dalam tulisan berseri
kalau nggak salah itu udah bikin 13 seri tulisan. Itu kan belum semuanya gitu ya. Iya, iya. Tentang orang-orang Purbalingga yang dibawa oleh Belanda ke Suriname, sebuah negara di Amerika Selatan, di sampingnya Brazil gitu. Iya. Atau bahkan paling aneh gitu. Abdul pokoknya. Abdul. Paling aneh ya. Nah, uniknya lagi, fotonya ada, asal alamatnya lengkap, ciri fisiknya lengkap. Misalkan jenengan Badrun ya? Iya. Badrun, nah nama marganya mau disebut Badrun Surawitana misalkan, Badrun Mangunsarkoro atau Dodi Kramawitana gitu. Lahir umur sekian, kemudian ciri fisiknya tingginya sekian, kemudian punya tai lalat Di mana gitu? gitu. Ada yang punya kutil disebutin sama Belanda itu. Punya kutil disebutin, kemudian dia itu dibawa ke Suriname menggunakan kapal apa, tanggal berapa, sampai ke Suriname dipekerjakan di kebun apa, masih tulis. Kontraknya berapa? Jadi dia kontrak resmi. Pekerja kontrak namanya. Iya. Kontraktor bidder. Bukan apa namanya, bukan budak. Jadi kontrak saat itu era perbudakan sudah dihapus. Jadi ciri fisiknya ada, mas, tingginya bira, agamanya apa. Jadi lengkap. Alamatnya di, itu juga lengkap. Desanya apa, Dorok itu desa, kemudian distrik itu kayak kecamatan lah ya. Afdelingnya Probolinggo, GWS-nya Banyumas. Itu semuanya lengkap. Terdata anak fotonya, mas. Orang-orang yang punya foto di era tahun itu orang-orang pria itu. Iya. Ibaratnya Adipati B jarang fotonya. Urung tuku style ya kalau urung udah style. Lagi ya, Pong desa, ibaratnya dia begini lah ya. Iya, karena dia kan dia kan diambil di jalan gitu loh. Iya. Diambil di jalan, kisah-kisahnya ya, ketika sekali diambil di pasar, dibawa, didata, kemudian dibawa ke Suriname. Nah, ini yang menarik buat saya. 1890 sampai 1930. Dimulai 1890, berakhir pembawaan ini 1930 udah berakhir. Jadi rentang 40 tahun. 40 tahun itu dibawa 565 orang yang tercatat di Afdeling Purbalingga. Dibawa ke sana. Dan desanya pun lengkap, mas. Dengan ejaan lama ya. Iya. Misalnya Kaligondang Pelapar gitu, ada. Iya. Kaligondang ada. Misalkan Penaruban ya pakai bahasa ejaan. Penaruban. Bahkan ada yang sampai ke dusun. Misalkan Slatri. Iya. Slatri itu kan karena dusun dibabakan. Itu ada seperti itu. Jadi waktu itu kadang-kadang saya mencari, kan saya nggak terlalu familiar dengan nama-nama dusun ya. Iya benar. Nah, itu yang sampai kadang-kadang makan makan orang itu. Itu yang menarik bagi saya. Kenapa kemudian saya menggali ketika saya nemu artikel itu di National Archive, saya download semuanya tuh. 565 itu saya download data-datanya per orang personal. Badrun, ciri fisiknya apa, alamatnya apa, kemudian dibawa ke Suriname tanggal berapa, melalui pelabuhan apa, Tanjung Priok atau Semarang, itu ada keterangannya. Kemudian sampai di sana tanggal berapa, dicatat, dipekerjakan di perkebunan apa, perkebunan Saramangka, perkebunan nama Belanda itu, Nikeri dan segala macam. Di sana di kota apa itu? Suriname kan ada kota Nikeri. Ada lagunya Didi Kempot kan, Kangen Nikeri. Ya. Ada makan kerupuk tapi kelaran. Lagi Didi Kempot diciptakan di Suriname, itu banyak orang Jawa di sana. Karena banyak imigran dari Purbalingga yang sampai ke sana. Nah itu kan dari saya kemudian menggali, kemudian orang-orang Purbalingga terutama ya, yang dibawa oleh Belanda ke Suriname. Kalau dari Jawa itu ada 33.000 yang dibawa. 33.000. Iya. Khusus dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa saja. Dan semua dari Pulau Jawa. Oh, semua dari Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa. Jadi nggak ada imigran yang di luar Pulau Jawa. Jarang. Hampir nggak ada. Kalau di datanya Belanda itu nggak ada. Cuma dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak. Jawa Barat pun jarang. Iya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus selain dari dengan ke arsip nasionalnya Belanda. Dari sumber mana lagi Anda mendapat informasi? Satu-satunya sumber itu. Cuma itu satu netok. Tapi kemudian saya menggali. Saya menggali kisah misalkan gini. Saya kan tulis berseri ya. Ternyata ketika saya up gitu, ada mention, Mas coba jenengan kontak sama Ari Grobe.
Ari Grobe itu orang Karangbanjar, dia keturunan Belanda. Marganya Grobe. Jadi pelatih renang di De Zande, di Walik. Dia tuh ternyata juga menggali itu. Bahkan tahun 2017 dia sudah mempertemukan orang Cipaku namanya Kartadi, keturunannya itu, cucunya itu datang ke Purbalingga. Dari Suriname. Dari Suriname, di-guide oleh Mas Ari Grobe, ketemu dengan keluarganya di Cipaku. Itu salah satunya. Kemudian ketika saya up juga ternyata ada teman saya, kebetulan teman SMA, dia pindah ke Belanda. Dia memberikan informasi, Mas, ada kenalan saya, orang Suriname juga. Sekarang tinggal di Belanda, jadi atlet renang, peraih medali emas Olimpiade. Namanya Ranomi Kromowijoyo. Cewek, dia peraih medali emas. Ternyata dia leluhurnya dari Purbalingga. Tapi unik ya, nama-nama di Suriname justru masih membawa nama-nama Jawa ya. Iya, karena dia tuh dia pakai sistemnya Belanda. Jadi marganya bisa dipakai dari ayah itu bisa dipakai. Makanya mereka meskipun namanya Suprihatin, belakangnya masih Mangun Sarkoro. Kalaupun dia sudah menjadi berawat Stefani misalkan, yang saya kemudian video call beberapa waktu lalu Stefani itu, yang dia nyari leluhurnya itu, Stefani Kramawitana, tetap pakai Mawitana. Perancin Mangun Sarkoro tetap pakai. Terus saya penasaran. Bahasanya kayak bahasa apa? Bahasanya. Ya. Dia pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Pakai bahasa Belanda. Tapi bahasa Jawa bisa. Masih keturunan yang misalkan kakek, anak ini masih pakai nih. Tapi kalau udah cucu buyut udah nggak terlalu kelalen ya. Kelalen. Apa sih bahasa Jawa? Iya. Bahasa Inggris bisa. Bahasa Jawanya mungkin malah bukan bahasa Jawa sini ya? Ini bahasa Jawa Bahasa Jawa apa ya? Medok-medok. Matan-matan ngatang apa ya? Iya, kalau ada Purbalingga kan di sana masih ada nama desa namanya Banyumas. Di sana. Nama kecamatan namanya Wonogiri. Itu ada gitu di Suriname. Itu yang menamakan mereka. Mereka. Jadi apa ya? Mungkin untuk mengingat asal-asalnya dia dari mana mungkin ya. Betul sekali. Jadi mereka ini di sana ketika selesai kemerdekaan gitu ya. Kita merdeka itu mereka dikasih pilihan. Kor Bali apa arti tinggal Suriname? Sebagian ada yang pulang. Kalau pulang, saya sediakan kapal untuk pulang. Tapi kalau nangkana, saya sediakan tanah, saya sediakan uang 100 gulden. Itu kebijakan pemerintah saat itu. Pada saat ya era tahun 1940-an lah. Setelah kontrak mereka selesai. Ada nggak di situ di aset itu kenapa orang-orang itu tidak bawa ke Belanda tapi ke Suriname? Mereka kan datang untuk sebagai pekerja kontrak. Ditempatkan. Jadi orang Indonesia nih, orang Jawa khususnya itu dibawa ke Suriname untuk menjadi kuli di pabrik gula. Berarti waktu itu Suriname jajahannya Belanda? Jajahannya Belanda. Salah satu jajahannya Belanda. Saat itu sebelumnya mereka pakai tenaga kerja dari India sama Pakistan. Tapi katanya di dalam riset yang saya baca, orang-orang India Pakistan ini pada rese ya. Nuntut upah tinggi dan segala macam, sehingga kerja dia tekun. Nah, digantikan oleh pekerja dari Jawa ini. Ini apa-apa manut tekun, manut, terus saya mantan goblok. Ini dibayar dengan murah. Iya. Bekerja keras. Laki-laki cuma dibayar 60 sen waktu itu per bulan waktu itu ya. Perempuan 40 sen. Dan banyak di bawah sana ada suami istri juga. Tapi ada yang single, ada yang masih kecil, ada yang suaminya doang, istrinya doang. Jadi intinya bang Jawa goblok, kamu perintah kayak. Tapi yang nggak juga itu kan zaman dulu. Iya, saat itu ya. Sekarang ini udah beda lah. Sekarang lebih apa ya? Orang-orang Jawa udah modern. Nah, untuk wilayah Purbalingga sendiri bang, itu dari jarak mana saja? Bisa lebih spesifik. Hampir semua kecamatan ada. Hampir semua kecamatan ada. Terus kemudian, tapi ada satu hal yang unik. Jarang sekali dari wilayah di Perdikan Cahyana. Di mana? Karena Belanda tuh menghormati Perdikan Cahyana, sehingga tidak ada Perdikan Cahyana inti itu yang dibawa ke Suriname.
Maksud Jadi dari Perdikan Cahyana itu. kalau Perdikan Cahyana kan ada Gerantung, Pegiringan, Makam, Tajuk, dan Rajawana. Ini kan wilayah perdikan yang masih diakui oleh Belanda, meskipun saat itu sudah menjadi ini ya, masih diakui Belanda, masih menghormati wilayah yang dalam tanda kutip diistimewakan oleh Mataram, oleh Panjang, jadi masih menghormati adat Belanda. Sehingga jarang sekali, hampir tidak ada yang dari desa ini menjadi pekerja kontrak. Kaligodang banyak. Kaligodang justru banyak, Kejobong ada, Karangreja banyak banget, Bukit Sari banyak. Sebenarnya nyala. Ada keinginan ya Mas Iko sendiri buat mencari silsilah yang di sini, di samping yang di itu. Saya itu mempertemukan balung pisah itu dua. Satu itu Stefani Kramawitana namanya. Dia itu kita kontak-kontakan di IG ya dengan Stefani Kramawitana ini di media sosial ya. Kita kontak-kontakan dia, namanya Kramawitana. Terus kemudian kita cek Kramawitana yang ada di dalam data arsip Belanda itu. Ternyata nama Kramawitana banyak. Iya, benar. Jadi kemudian kita telusur. Kramawitana dia berasal dari desanya itu disebutnya itu Depok. Nah, ternyata Depok di Purbalingga banyak, bro. Ketika saya telusuri Depok ternyata banyak. Ada nama Dukuh di Kedung Wuluh, nama Dukuh di Langgar, dan nama Dukuh di beberapa tempat yang ada di Purbalingga. Sama ya? Iya, jadi kemudian dicari, ternyata yang paling match itu nama orang Depok yang bernama Kramawitana yang dari Dukuh Depok, Desa Kedung Wuluh, Kecamatan Kalimantan. Saya ke sana, ke perangkat desanya, dan ketemu perangkatnya, kemudian kita cari nih, yang Kramawitana gede siapa gitu. Ternyata ketemu sama orang dari sana, tapi kemudian waktu itu lagi pandemi, sehingga mereka cuma video call. Berarti baru-baru inilah ya? Iya, 2021. Mereka video callan, ya nangis-nangis gitu di video call segala macam. Si Stefani berjanji akan datang ke sini, cuma sampai sekarang belum terrealisasi. Ya, salah satunya itu. Kemudian setelah Stefani kita kontak, ada lagi satu yang mengontak saya dari Belanda, namanya Sukram Madiksan. Sukram Madiksan. Iya. Kayak jeneng. Dan dia punya foto neneknya itu yang memang dari foto itu National Archive, dan dia punya datanya. Oh, ini loh. Memang udah jelas gitu ya. Iya, ternyata dia punya dari Kertanegara. Nah, kita pertemukan juga. Tapi lewat dunia maya. Nah, kalau yang Rano Mikromowijoyo itu kakak adiknya sini. Namanya Canoy Kromowijoyo. Nah, dia ternyata orang yang namanya Kromowijoyo itu ada di Rembang, ada di Gunung Wulet, di mana gitu. Dia jelajahi semua tuh. Saya nggak dampingi ya, dia kesini sendiri, ke Gunung Wulet, kemana segala macam. Gunung Wulet nginep di Gunung Wulet Rembang itu. Tapi ternyata di Gunung Wulet nggak ketemu. Karena nuwun sewu, kelemahan kita. Ternyata di desa juga loh. Ya, benar. Jadi tidak ada di desa itu, kalau harusnya kamu jauh apa sih gitu. Padahal dia tuh atlet renang raih medali Olimpiade. Berarti di arsip nasional kita sendiri pun sebenarnya data itu nggak ada ya? Ya jenengan coba cek ke desa sendiri, coba ada nggak orang yang di desa itu? Kalau saat itu zaman dulu, ramane buyute nyong kayak soalnya desa, soalnya naik. Padahal ya jadi anak cuman ke orang kelembagaan. coba artis di desa paling tua tahun berapa? Itu sih aja. Palingnya akinya. Saya sangat jarang menemui artis di desa di atas tahun 1945 ya. Rata-rata nggak ada. Kalau masih mungkin 80-an gitu aja. Tapi mereka kan dibawa aja tahun 1890, 1900, 910, 920 gitu. Yang kita sudah jarang mengarsip waktu itu ya. Ya lagi sibuk dijajah dan ini. Nah, ini yang menjadi kesulitan ketika ada yang mencari seperti ini. Belum bisanya angel digeliat. Padahal kemauan dari mereka yang di sana mungkin pengen banget ya. Jadi asal aku kangen. Ya, kan pernah ada calon presiden Suriname dari Banyumas, Raymond Sapun
calon presiden. Tapi kalah. Yang penting harus nyalon Pak. Dan itu heboh ketika dia datang ke Banyumas untuk mencari wilayah. Iya, Sempat datang sini. cuma datang ke Banyumas. Wow. Dia jadi menteri tenaga kerja atau menteri apa gitu, kemudian calon presiden. Ini salah satu, ternyata di sana kita sudah menduduki sekitar kalau ini katanya 30% orang Suriname itu orang Jawa. Mungkin ini jadi pertanyaan begini Bang Igo. Ketika ada salah satu imigran dari Suriname datang ke sini ya, ke Purbalingga. Terus dia menyebutkan silsilah terahnya. Tapi di sini umumnya ketemu koraku ngomongnya kan. Nyata kayak nyong keturunan kayak, tapi saya tidak mengakui. Kira-kira kepriwe kayak. Nah, begini. Contohnya ketika saya dengar cerita Mas Arif Gobet tentang Buangkar tadi datang ke sini. Jadi waktu itu Buangkar tadi itu diculik. Dulu ada banyak kisah gini. Nek pembimbingan gue di Gawal Suriname ngomongnya di Gawer. Iya. Werak itu bahasa Belanda sebenarnya artinya work kerja. Iya. Jadi digawa kerja, gawa work. Tapi kita manggil gawa werak. Nah, caranya orang Belanda saat itu kadang-kadang orang pasar dicekel. Iya. Data digamarin kapal, digamarin Suriname. Kartadi itu dibawa ke Suriname tidak dengan istrinya. Tidak dengan istrinya. Iya, istrinya ditinggal di Cipaku. Kartadi dibawa ke sana. Ya orang Cipaku itu sudah melihat bahwa Kartadi itu sudah meninggal. Ngertinya ya mati di Belanda digawarak gitu. Jadi kan ini cucunya kemudian datang ke sini mencari kan. Ya. Nah, si keluarga Cipaku ini juga tidak sadar bahwa ada saudaranya masih hidup. Nah, itu udah nggak mikir dia. Ya. Udah nggak mikir. Terus kemudian ketika ketemu pun ibunya meninggal waktu itu karena kakaknya ada salah satu yang waktu itu masih bayi ditinggal oleh Pak Kartadi di Suriname. Nah itu yang kemudian sudah tua semulah mereka itu. Dan itu kok sudah nyongnya gue? Apa kok sudah Iya. Dan ada cerita menarik juga. Satu yang dari Pelumutan itu dia itu menurut keluarganya itu pergi ke Suriname karena putus cinta. Iya, Patem tukri. Jadi daripada nang desa gitu putus cinta. Iya, benar. Nah, waktu itu ada. Jadi ada satu keterangan di dalam data Suriname dibawa oleh agen tenaga kerja siapa. Jadi ada data, kamu nih Badrun. Iya. Dibawa oleh agen tenaga kerja A. Itu ada agen tenaga kerja ini. Jadi PJTKI-nya ada, bro. Tinggal mana? Justru data-data zaman dulu lebih komplit daripada data sekarang. Komplit. Nah, ya komplit. Coba aja bisa dibuka di National Archive, di situ juga pasti ada data. Nama dia, misalnya nama cewek biasanya Runtah gitu. Ya. Ada yang namanya Runtah, ada yang namanya Cendil, ada yang namanya nama bagian lah. Cindil Sarkem apa segala macam. Terus nama dia, nama bapak. Dia anaknya siapa tuh ada siapa? Bapak, ibu. Iya. Nanti kalau misalkan dia Cindil, nama bapaknya Madiksan, berarti Cindil Madiksan. Dan tim cermat. Terus kemudian ciri fisik. Ciri fisik karena dia lari atau apa fisik. Ya. Misalkan dia punya pigmen, punya andeng-andeng, matanya agak kerah, itu ada keterangannya tuh. Terus kemudian dia punya kutil, gitu-gitu ada. Ternyata apa yang jadi pertanyaan? Sempat-sempatnya ya mau ngulang lagi, berarti kutil lagi. Tinggi badan. Tinggi badan ditulis. Terus kemudian dibawa sama kapal apa, tanggal berapa, oleh agen tenaga kerja siapa. Dipekerjakan di Suriname, di mana apa, di mana, itu ada kelengkapannya. Kemudian mulai kontrak tahun berapa. Di kontrak tahun berapa, terus ada keterangan dia pulang ke Indonesia apa enggak. Rata-rata dia nggak ada yang pulang, menetap di sana. Mungkin lebih enak. Menurut nama baik lah. Iya. Makanya lebih kepenak. Iya. Dan jadi datanya apa? Ada fotonya. Fotonya pakai yang apa ya? Jadi salah satu media. Ya. Saya yakin Mbah Jenengan atau kakek buyut Jenengan yang lahir tahun 900-an kayaknya nggak punya foto kan? Jelas lah.
Lagi ada fotonya bro, tahun segitu loh. Silakan cek aja di tulisan saya atau di National Archive langsung, itu banyak fotonya kok. Iya. Anak ya, cuman kotak apa ya. Yang gue ya. Kan orang-orang dulu kan mesti menyebut asalnya dia dari mana, kalau di arsip itu kan tertulis asalnya dari mana kan sesuai dengan nama-nama pada waktu itu ya. Nah, ketika dicek dengan sekarang mungkin namanya udah beda, itu cara ininya gimana? Menelusurinya. Kalau zaman itu kalau di Gondang sudah ada, dengan Pelabuhan sudah ada, atau gimana itu? Jadi gini, tadi saya kesulitan mencari kadang-kadang nama desanya itu disebut dukuh. Contohnya Cilegong. Jadi Purbalingga iya, Banyumas, Purbalingga, distriknya Bawasari. Saat itu kan belum ada kecamatan Karangreja. Desanya disebutnya dalam Aceh Belanda Cilegong. Ternyata Cilegong itu adalah nama dulu Karangreja. Karangreja. Ada Karangreja tadi dulunya namanya Cilegong. Tapi setelah Indonesia Merdeka diganti jadi Karangreja. Cilegong jadi dukuh. Nah, saya dukuh Cilegong. Terus kemudian Depok. Depok saya pikir kan Depok di Jawa Barat, ternyata Depok di Purbalingga itu banyak bro. Iya. Di Kedung Bulu ada Depok, di Langgar, Jobong ada Depok, di Rembang ada Depok. Ada saya cari itu ada 5 Depok di Indonesia. Terus kemudian kata-kata beji itu banyak. Ini beji yang sudah menjadi desa atau beji dukuh yang ada di desa apa? Gitu. Itu yang menjadi ada miss itu kadang-kadang. Contohnya Satri itu jadi nama dukuh sekarang. Dulu desa ya. Dulu disebut ini desa. Terus kemudian Selapar tuh pakai jangan lama pakai T, Selapar. Kita harus pakai itu, kulu-kulu itu. Kali Gondang, terus bisa Bresek. Kan pakai nama Bresek gitu ya. Terus, satu hal yang unik lagi. Di dalam National Archive, yang masuk dalam Afdeling Purbalingga, Afdeling itu kan berarti kabupaten ya. Itu ada namanya Rakit, ada namanya Badamita, ada namanya Mandiraja. Itu kan sekarang masuk Banjar. Sekarang masuk Banjar, tapi dulu masuk Purbalingga. Ini hal yang unik. Kapankah Mandiraja menjadi Banjarnegara? Itu saya juga bertanya-tanya. Iya. Karena di dalamnya arsip Belanda dulu masuk wilayah Purbalingga. Ya. Nah, saya nemu foto juga di National Archive peristiwa gencatan senjata. Itu tahun gencatan senjata itu kan tahun 1947 kan, 48. Itu pun masih disebut Mandiraja adalah Purbalingga. Kapankah diambil alih sama? Sejak kapan itu? Itu jadi pertanyaan. Cerita spin off. Ini yang menjadi ini. Jadi mana jadi itu masih masuk Purbalingga dalam datanya Belanda ya. Terus ini Mas, saya yang penasaran ini. Ada PJTKI, terus tenaga kerja, ada agen lah ya. Nah, itu soal gajinya itu bagaimana kan zaman Gemin ya Mas? Konon katanya kemudian gitu. Iya, potongan ya kayak. Iya. Mereka ini kan sekali lagi kontraktor betul. Kontraktor betul puli kontrak. Jadi mereka tuh kuli atau pekerja, bukan budak. Jadi dikontrak dan digaji. Gaji laki-laki dari 60 sen, gaji perempuan 40 sen. Dikasih barak, dikasih makan. Dan ketika misalnya dia sudah selesai kontrak, dikasih juga mau perpanjang kontrak apa enggak gitu. Jadi 5 tahunan kontrak ke dia. Kalau mau balik, ya balik nih kita sediain kapal. Kalau mau tinggal di Suriname, dikasih tanah, dikasih uang 100 gulden. Jadi mereka juga Manusiawi lah. Jaminan hidup ada lah ya berarti ya. jaminan hidup ada. Ini ya apik ya teman-teman. Iya, jadi mereka itu dikontrak oleh perkebunan Belanda yang ada di Suriname. Jadi bukan oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi berarti dipekerjakan di perkebunan. Ada perkebunan nikeri, perkebunan Saramaka, dan perkebunan lain-lain. Banyak banget perkebunan di sana. Perkebunan gula. Rata-rata gula. Waktu itu pemerintah tebu. Iya, tebu gula. Tadi yang nama orang Kelumutan yang putus cinta itu namanya ini. Namanya Sadiwirya. Sadiwirya. Dia Sudi. Sadiwirja ya. Angkat kali Gondang, anaknya Sudiwirya. Gondang, kalau berdasarkan saya penelusuran itu ada 13. Ada 13. Ini lebih mengerucut lagi ya. Saya kan tim laki-laki ini khususnya dari Kali Gondang. Ya.
berapa banyak nih warga Kaligondang? Kaligondang kan kalau dibagi-bagi ya ada beberapa desa lah. Iya. Kalau lebih mengerucut lagi, kira-kira ada datanya enggak? Iya, kalau saya waktu itu saya dicolek sama Mas Hendri Choi. Hendri Choi itu nama Facebook ya. Dia ternyata perangkat Cilapar. Ketika saya udah nulis tentang beberapa artikel gitu, dia komen, Mas, tinggal di Kaligondang tulis dong gitu. Iya. Jadi saya coba riset, kemudian menulis dari 565 orang itu yang Kaligondang yang mana gitu. Kemudian saya cek satu persatu, Kaligondang kan ada 18 desa ya, Iya. kalau nggak salah. Cek satu persatu tuh nih yang kalau mau ini, tapi pakai nama ejaan nama gitu. Contohnya nih salah satunya yang dari Kaligondang itu ada dari desa Kaligondang, namanya Kina. Ini Kaligondangnya. Ini mungkin dicari aja Mas Andi. Buku sederhana ya. Kina. Kemudian dari Kaligondang lagi ada namanya Walam. Ini ada fotonya nih Walam. Ini bisa ada fotonya Walam nih. Mirip-mirip kayak siapa gitu. Terus kemudian dari Selapar itu namanya San Rosidi alias Supardi. Ini fotonya juga ada. Rosidi. Terus kemudian dari Bretek itu Samini. Samini ini fotonya nih. Ini fotonya. Mau dicari silakan ya. Tapi untuk data terakhir yang masih gue dapatkan. Ini Mantan Ayu gitu. Penulis. namanya Suder. Dia anak, bapaknya namanya Kriyadi. Ini ya, ini tadi saya bilang Cendil. Cendil itu dari penulis juga, Bok Cendil. Dia di pekerjaan saya di Marienburg. Ini fotonya juga ada, ciri-cirinya ada. Dari Sempor ada, Bok Nariem. Ini dari Dikin dari Sempor lagi. Ini dari Narisan itu dari Sempor. Terus kemudian Jaswadi itu dari Tejasari. Santaris atau Kasmijan itu dari Kalikajar. Ini cewek. Jadmi ini dari Penaruban. Makanya masih botak loh yang cara ke Penaruban loh. Jadmi ini dibawa pada umur 17 tahun. Ya. 146 cm, ciri fisik ada pigmen di pipi kanan. Pigmen itu apa ya kayak tanda lahir. Tanda lahir apa ya? Apa ya? Iya. Tombel. Itu tombel. Dia menikah dengan orang yang bernama Kartowiryo di sana. Makanya namanya berganti menjadi Nadmi Kartowiryo. Jadi lengkap ini. Berarti untuk info terkini, ya orang-orang itu masih mensari nggak kira-kira yang gitu. Nasional Arsip itu cuma mencatat dia sampai sekitar tahun 45-an gitu. Maksudnya dia punya anak ya dicatat, terus kemudian dia menikah dengan siapa tuh ada di keterangannya. Tapi kemudian tidak mencatat sampai ke bawah. Ya, rata-rata kan mereka sudah meninggal ini kan. Yang terlihat kan paling anaknya pun sudah tua ya. Anak-anak putu Ya. mungkin. Kalau dia punya anak pada 1920 kan ya udah tua banget juga. Yang sekarang tuh ada cucu, buyut, canggang mungkin. Iya. Nah, mereka sebagian masih ada yang mencari leluhurnya. Sebagian. Tapi sebagian sudah ya usah. Digoleti yang apa? Digoleti yang apa gitu oleh kan. Pokoknya larang-larang ya gitu. Mungkin juga nyaman nyaman gitu. Dia strata sosial mereka udah lumayan lebih baik dibanding yang di bawah sana gitu. Jadi begitu sih kira-kira. Jadi ini menarik. Jadi kalau di Kaligondang itu tadi 13, saya mencari berdasarkan desa. Belum mungkin ada nama yang nama Duku atau apa aja. Tidak ini. Dan Penaruban kan ada Penaruban di Bokadaja juga kan? Ya. Bok Kebal apa namanya? Kira-kira begitu Mas Badar. Bang Igo, bisa nggak diceritakan perjalanan imigran tadi yang menemui keluarganya di Purbalingga? Iya, memang tadi saya ada beberapa kesulitan ketika untuk menggali itu ya. Jika kemudian Stefani Kamalitana gitu ya, tadi kontak di Facebook, tolong carikan keluarga saya itu, namanya dia cuma keluar Kamalitana. Kemudian ketika saya cari Kamalitana ternyata banyak banget Kamalitana.
tanah pemerintah. Nah, saya mengerucut kemudian ada namanya Sophia yang dia menikah dengan orang bernama Kalantan. Dan ternyata dia orang dari Depok. Nah, kemudian saya cari tuh Depok tuh ternyata ada Gerumbul Depok di Desa Langgar, Jowo. Ada Dusun Depok di Karangtengah, Kota Negara. Ada Depok yang ada di Gunung Bulet. Ada juga Depok yang ada di Bancar, ada juga Depok. Dan kemudian ada yang di Sokawera, Padangmara, ada yang di Gedung Bulu, Kalimanah. Ini kan ada berapa macam Depok ini ya. Nah, akhirnya saya coba untuk melacak ke situ Satu persatu. Kemudian ketemu dengan perangkat dari desa Gedung Bulu. Ya. Nah, ternyata dia punya warga ketika disusuri ada warga yang dulu namanya Sukiah. Sukiah. Nah, kemudian kita di waktu itu dia masih kecil kan, mbah ini udah tua banget. Masih kecil, jadi masih ingat peristiwa di bawahnya Sukiah itu. Dia nyebutnya di Gawerak itu. Werak, tadi saya werak itu kan work kerja. Iya. Kita juga werak ya. Kayak beslit jadi beslak gitu. Iya. Kita kan nyebut di beslak gitu dulu ya. Bahasa Belanda kan yang diserap menjadi bahasa kita ya. Jadi kemudian kita kontak, ternyata ya mereka kontak dan ada satu orang yang mirip memang. Wajahnya mirip di Stefani dengan mirip. Ya mereka kontak video call, kemudian ya terharu gitu ya mungkin ya. Meskipun mungkin udah nggak tahu ya. Nggak tahu lagi siapa sih sebungkul siapa tahu, tapi mungkin ada tautan rasa gitu ya. Masih ini masih keluarga saya. Gitu. Tautan viral. Ya mereka itu dan Stefani kebetulan dia waktu itu lagi pandemi ya. Dia usaha di bidang pariwisata. Dia tuh punya resort di Suriname. Nah tapi lagi pandemi mungkin lagi drop ya. Dia berjanji gitu kan mau kesini sih. Dia waktu itu lagi nggak punya sumber dana untuk bisa kesini. Nah, terus itu usaha yang ke Gedung Bulu, itu usaha yang keberapa? Usaha jenengan yang keberapa untuk menelusuri? Saya ke Gedung Bulu aja 3 kali tuh. 3 kali. Ketiganya baru ketemu. Dan juga kan saya kan punya kesibukan sendiri gitu ya. Iya. Kadang kayak gitu-gitu kan saya juga harus ngeluarin budget gitu-gitu ya. Jadi semuanya mandiri gitu. Jadi ya kadang-kadang kan saya lagi mood ya pengen cari. Tapi kalau misalkan memang lagi kegiatan lain ya saya kegiatan lain. Jadi itu aktivitas saya yang di luar kegiatan sehari-hari kan. Yang memang kadang-kadang ketemu karo wong ditakon-takoni terus kemudian kita rak pena kan ini rokok gitu macam juga jadinya kan tapi kan ada kepuasan tersendiri ya. Iya ya caleg gitu ada kepuasan tersendiri mungkin kepuasan tersendiri gitu. Jadi mempertemukan balung pisah gitu. Mereka dia juga senang banget gitu. Setelah Stefani itu kemudian ada itu di Sukram Madiksan itu yang dia kontak, tapi dia udah punya data lengkap. Ini loh bapak saya, ibu saya di Kertanegara. Akhirnya yang gampang. Terus yang tadi yang di Gunung Bulet itu? Yang ketemu ya? Yang Canoy Kromowijoyo gitu. Dia adiknya Ranomi Kromowijoyo. Dia kesini sendirian tuh, backpacker. Sini sampai di Gunung Bulet, sampai dia nginep. Nggak ketemu juga? Nggak ketemu, karena pihak desanya tidak punya. Data. Ini bapak saya mana nih gitu, nggak ada. Dan nggak ada data karas itu, dan mungkin orangnya mbahnya dia atau ibunya dia mungkin sudah meninggal dan tidak memberikan wasiat, tidak memberikan apa gitu. Gimana kakakmu gitu, mbahmu sing lu ngomong gitu ke ini ya, keturunannya ya. Apa mungkin nang daerah lain? Ya atau mungkin dia bukan di suatu tempat situ kan. Bukan itu, atau kemudian orang yang dulu sudah pindah atau ini kan bisa jadi seperti itu. Karena dalam kurun waktu tahun 1900-an sampai 1940-an kita kan chaos kan. Maksudnya kita kan era perang, mengungsi dan segala macam, kita nggak tahu. Gitu sih. Jadi ini yang menjadikan kesulitan untuk mempertemukan itu. Nah, kan pada waktu itu yang tadi disebutkan yang daerah Kepika itu adalah
Piringan, racun ya. Daerah situ ya. Itu kan maksudnya Karangmoncol ya. Tapi di tulisan Bang Ibu kan kalau artikel ada dari kecamatan Karangmoncol juga kan dibawa ke Suriname itu. Iya. Penjelasannya bagaimana Pak? Jadi gini, dulu Karangmoncol distriknya tuh dari distrik Cahyana. Cahyana. Di Karangmoncol. Terus Karangmoncol itu kan banyak desa ya, Ya. banyak desa. Tapi yang tajuk, yang gerantung, pekiringan, makam, sama Rajawana itu jarang ada yang dibawa ke sana ya. Kalau sekarang kan masuk Rembang itu. Iya, 2 desa masuk Rembang, 3 desa masuk ke Karangmoncol. Ini yang disebut dengan dulunya namanya Pertigaan Cahyana. Ini ada babatnya tuh, ada Pertigaan Cahyana. Kita bisa cerita panjang lebar juga nih sampai ke Sekja Bukarang. Tapi lain segmen Nah, aja tapi kita intinya Belanda masih menghormati status pertigaan ini. Tapi tadi ada yang di bawah itu yang gimana Bang? Yang di bawah berarti di luar Karangmoncol kan? Di luar desa 5 desa di ini. luar desa. Di luar pertigaan Di luar itu berarti pertigaan. ya. Di luar pertigaan. Sering. Iya, Nah, atau Kayak desa masuk sekarang Karangmoncol, Kramat itu nggak masuk yang itu tadi. iya, Keramat itu nggak masuk. Bisa dibawa berarti. Iya, boleh. Mungkin juga desa baru ya Mas, kalau Keramat ya. Ya kali aja mungkin udah ditangkap di pasar udah tak ketahuan juga bisa juga. Jadi Belanda gimana wedi umumnya? Kok yang desa di Yang jelas wedi. kalau perdikan itu Belanda pun nggak narik pajak, Bu. Karena dia status perdikan itu kan dari kata mahardika, perdikan, tanah bebas pajak. Yang itu diciptakan pada zaman Demak sebenarnya kalau di Cahyana. Tapi Demak kan berganti menjadi Pajang berganti menjadi Mataram. Itu masih mengakui perdikan Cahyana. Dan ketika Belanda, dia masih menghormati sedikit lah status tanah perdikan. Biasanya pemimpinnya juga orang yang berjasa pada kerajaan tersebut ya. Betul, awalnya dulu kenapa dikasih perdikan karena dia berjasa. Nah, Berarti itu sama Kabupaten Konje masih satu kurun waktu atau beda? Beda kurun. Beda era. Kalau perdikan Cahyana itu hadir pada abad ke-11. Oh, dalam beberapa abad. Sekja Bukarang itu abad ke-11 Masehi. Sementara Onje itu baru berdiri pada abad ke-15, ke-16 bahkan. Pada era Jakatingkir atau Hadiwijaya. Karena Onje itu hadiah dari Jakatingkir terhadap kita tersebut. Jadi ini kan beda jauh, Bro. Oke, nanti kalau pembahasan itu lain segmen saja. ini khusus imigran. Ini menarik juga. Menarik. Jadi menarik, mungkin sedikit clue ya. Ada sebuah perdikan pusat penyebaran agama Islam yang lebih tua dibanding era Wali Songo. Lebih Ternyata tua. ada di Purbalingga. Berarti sebelum Wali Songo hadir di Karena di sini gini, ya. Ada yang Syekh Wali dulu Prakasa, ya? Syekh Wali Prakasa itu satu era dengan Sunan Kalijaga. Syekh Wali Prakasa itu yang mendapatkan surat kekancingan atau SK Ko oleh Perdikan Cahyana. Syekh Wali Prakasa. Ini sama dengan Sunan Kalijaga dapat tanah perdikan Kadilangu dari Sunan Demak. Nah, Wali Prakasa ini masih punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah. Nah, canggahnya ini Sekja Bukarang. Ini kan berarti sekitar 200 tahun sebelum ini. Berarti kan Sekja Bukarang ini penyebar agama Islam yang 200 tahun eksis sebelum era Wali Songo. Iya. Itu logika simpelnya. Tapi lebih jauh nanti Kita bahas di segmen lain aja. Saya ada pertanyaan, satu pertanyaan. Ada nggak orang Jawa ya yang dibawa di luar Suriname waktu itu? Ada. Ada. Kaledonia Baru. Kalau dia di New negara Caledonia itu tetap di kawasan apa namanya? Caledonia itu di kayak Pulau Pasir dekat Fiji gitu. Bang, bukannya Kaledonia itu jajahan Perancis, Bang? Iya, cuma ada yang dari ini pernah satu kan perusahaannya dapat apa namanya? Ada yang Belanda dulu. Ada yang dibawa ke Caledonia Baru. Ada yang dibawa ke mana lagi? Saya nemuin ada orang Purbalingga dibawa ke Caledonia Baru. Tapi ada data-datanya juga ada. Untuk Kalau itu Belanda. enggak. Itu Berarti informasinya mandek di situ tok ya? iya, itu enggak nasional Asia karena kan jajahan Perancis.
Tapi ketika saya mengangkat ini, ada orang yang happy gitu. Mas, leluhurku juga di bawah, tapi orang Suriname Kaledonia. Tapi datanya mentok, nggak ada keterangan selanjutnya ya. Jadi ya sabar bae mbok dulu-dulu reka pada Kaledonia, ya sabar bae itu ora datang. Angel digolet teh. Kan sugih pada. Jadi kan ngaku-ngaku bebek viral. Iya, kalau ini kan nasional arsipnya Belanda. Jadi dia emang yang pemerintah kolonial Belanda. Dan ini foto-foto yang di sini ini semua dari nasional arsip nih. Sebagian besar. Sebagian besar dari nasional arsip. Ini Open Museum, ini dari Tresor. Ini juga salah satu yang mungkin kita jarang punya nih. Nah ini jembatan paling di Bancar ya? Iya betul. Tapi gemen kali ini cilik loh. Lagi musim kemarau sih bro. Foto nih. Ini Gedung Slamet, ada relnya. Ini nih orang-orang lagi pada rebutan kain dulu. Kasih tukri kayak. Pas, rainnya pas ya ketemu. Ini yang menarik. Ya, ini gimana? pertandingan bola antara Purwokerto, pertandingan bola antara Purwokerto dan Purbalingga. Persiknya Persibas lawan Persibangga. Wow. Tapi tahun 32. Ya, makanya saya sebutin Persibangga versus Persibas tahun 32. Itu yang 32, bro. Tanding bola. untuk Persibangga iki Ya udah nih. Namanya HKKEH Purwokerto sama PBFA Purbalingga. Poin bal pertandingan ini sore. Tiket masuk 9 sen. sen-senan punya iki. 32. Dia anak apa jadinya? Musik pakai angklung gitu ya. Ini menarik ya. Pertandingan bola. Oke, itu tadi obrolan kami dengan Bang Igo Saputra tentang imigran asal Purbalingga yang ada di Suriname pada waktu itu ya. Banyak kesimpulan sih ya dari cerita. Mungkin nenek moyang kita ya apa sih ya jenenge ya, leluhur kakek buyut canggah, mungkin ada yang punya kerabat di Suriname atau waktu itu yang katanya hilang mungkin ada di Suriname, atau ada info lain mungkin bisa dikasihkan di komentarnya Latela TV. Oke, terima kasih Bang Igo atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga tadi 13 yang orang Kalimantan bisa dilacak juga. Nah, itu semoga info ini bermanfaat kayak gitu ya. Iya. Oke. Cukup sekian, jangan lupa tonton, like dan komen dan share channel Latela TV. Oke, terima kasih ya Bang Igo. Ya, sama-sama, sukses selalu Latela, semoga semakin maju dan berkembang. Amin. Amin. Salam Historia Perwira. Aku lah